Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya mempunyai lentera dari lilin. Biasanya dinyalakan kalau listrik mati. Dan hari ini juga pesta peringatan wajib Santo Thomas Aquinas bersama seluruh gereja yang juga membawa lilin teologi dalam kegelapan teologi pada zamannya. Santo Thomas Aquinas yang perutnya seperti saya, konon diceritakan sampai mejanya dibentuk bulatan supaya kalau duduk perutnya bisa masuk ke dalam bulatan meja itu, dan kemudian bisa menulis, membaca, dan berkegiatan karena perutnya besar seperti perut saya. Itu konon ceritanya. Tetapi yang jelas membawa terang di dalam teologi, dalam refleksi ketuhanan, karena dia menulis buku yang terkenal Summa Theologia, yaitu lilin yang menyala. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hujan lebat diiringi angin gelap, petir menyambar-nyambar, lampu listrik di rumah kita mulai biar pet, nyala mati. Artinya apa? Kita harus bersedia untuk penerangan, karena kemungkinan besar dan selalu listrik kemudian padam, dan kita sudah siap dengan lentera yang dinyalakan. Ini menjadi lentera jaga-jaga. Kalau sudah semua, maka saya yakin tanda-tanda kalau hujan lebat disertai angin gelap dan badai, kemudian listrik mulai turun voltasenya, naik lagi, tidak stabil, maka pasti tidak lama lagi mati listriknya, PLN itu. Dan kemudian kita siap dengan lentera ini. Di kamar saya ada 2 lentera seperti ini yang siap dinyalakan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang kemudian dikerubungi banyak orang karena banyak orang ingin mendengarkan ajarannya, ingin disembuhkan, dan seterusnya. Maka pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau taat kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, angin dan danau taat kepada Yesus, dan pertanyaan Yesus itu sangat menarik. Mengapa engkau tidak percaya? Sudah sering terjadi hal-hal yang tidak masuk akal. Engkau sudah hidup bersama dengan aku selama ini. Mukjizat sudah banyak aku lakukan. Tetapi kenapa engkau juga tidak percaya? Kenapa engkau tidak percaya bahwa aku juga berkuasa atas angin tofan, atas badai, atas ombak besar? Karena saya sudah menunjukkan sebelumnya. Lalu pertanyaan itu tentu menghujam para murid yang selalu ragu-ragu, walaupun sudah mengalami banyak tanda-tanda heran bersama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman saya yang telah
lama ini membuat saya kadang-kadang seperti para murid itu, tidak percaya. Saya pernah diutus tugas di Papua di dalam pedalaman yang mungkin situasinya masih hutan, tidak ada listrik. Tetapi saya selalu bertanya, mampukah saya? Apakah saya bisa menghadapi perutusan ini? Maka kemudian setelah mengalami itu, saya menjadi kerasan di sana. Saya merasakan ternyata di daerah pedalaman pun bisa mendapatkan damai, bisa mendapatkan suatu suasana dengan kreativitas yang muncul, dengan peternakan, dengan segala cara membersihkan pasturan, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya juga dikirim ke tempat lain, misalnya untuk belajar, karena waktu itu saya tidak tahu harus belajar di universitas mana. Pokoknya provinsial hanya menyuruh saya untuk berangkat, untuk kemudian masuk di dalam suatu proses, dan masuk itu kemudian harus mencari sekolah sendiri. Yang penting berangkat. Waktu itu ke Filipina di Manila untuk belajar teater. Saya semuanya mengurusi sendiri, mendaftar sendiri. Mampukah saya? Selalu dimudahkan. Dan setelah itu terbukti bahwa ternyata Tuhan menjamin saya mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Bahkan saya merasakan hasil yang sungguh memuaskan. Dan ini yang menjadi semacam keteguhan saya lagi. Kembali ke belakang ketika saya ditahbiskan. Saya dulu sudah dijanjikan sebelum tahbisan. Saya bertugas di SAV Puskat, Studio Audiovisual Puskat di Yogyakarta. Tetapi secara mendadak saya harus mengisi sebagai romo paroki di Batu Retno Wonogiri. Kemudian saya hanya ditugaskan sebagai romo sendiri, ditemani bruder yang sudah senior. Maka kemudian pertanyaan saya, habis tahbisan langsung sebagai pastor kepala, sanggupkah saya? Dan waktu itu saya merasa ragu-ragu, karena belum punya pengalaman berpastoral di paroki yang sungguh-sungguh mendalam. Tetapi ternyata saya bisa menghadapi semua itu karena Tuhan. Saya merasakan bahwa di situ menjadi tempat saya berlatih. Saya belajar dari bruder yang sudah senior itu. Dan di situ saya merasakan bahwa saya selalu menjadi ada teman-teman yang menemani saya di dalam menghadapi masalah itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya saya merasakan bahwa di sini saya sekarang masih bertanya lagi, sanggupkah saya? Seperti para murid, Guru, kenapa engkau membiarkan kami binasa? Lalu jawaban Yesus selalu menjawab, kenapa engkau tidak beriman? Kenapa engkau tidak percaya? Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.